Halo? Ya, selamat siang Pak Luk. Udah, tempat dulu. Baik, terima kasih. Eh, Selamat sore Pak Askar. Terima Selamat kasih. sore Pak Kepala Sekolah. Ya, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. ya Pak ya. Oke, Pak Askar, Ya, pada sore hari ini kita bahas tentang apa dulu ini? begini Pak. Terima kasih banyak dulu Pak atas waktunya ini dulu. Jadi begini, saya selama mengajar ini Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya apa namanya? Setiap saya mengajar itu saya belum maksimal Pak Kepala. Hmm, Ini yang paling menyebabkan merasa tidak maksimal itu adalah media, Pak Kepala. Di sekolah kita ini tuh media pembelajaran alat-alat praktek, misalnya anak-anak ini masih sangat terbatas sekali. Apalagi saya lihat itu proyektor cuma satu, Pak. Jadi kita kayak rebut-rebutan lah gitu untuk jadi media pembelajaran, belum lagi untuk praktek anak-anak misalnya IPA dan lain sebagainya itu sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada di sekolah ini gitu, Pak. Nah, oke, itulah oke. permasalahan saya sekarang ini. Ya, saya ingin berkeluh kesah sama Bapak Kepala Sekolah itu. Ya, ya. Oke, oke. Saya mengerti betul perasaan Pak Askar tentang Ya, keterbatasan media iya, pembelajaran yang ya. ada di sekolah Askar tadi itu. Nah, untuk lebih memahami situasi yang Pak Askar eh, alami lah gitu, Nah, bisakah Pak Askar ceritakan secara detail lah mengenai media pembelajaran yang saat ini tersedia dan kendala yang Pak Askar hadapi itu? maksudnya medianya begitu Pak Kepala. Ya, media pembelajaran yang Pak Askar tadi bilang itu keterbatasannya. Kira-kira bisa ceritakan lebih detail lagi media pembelajaran yang Ya, tersedia ya. di sana tuh, Jadi yang begini, menjadi kendala Pak Askar itu untuk proses begini pembelajaran. Pak Kepala. Jadi memang di, di sekolah kan ini Pak, mungkin Pak Kepala bisa lihat itu ya. Ya. Jadi media ini memang ada, tapi kurang. Apalagi untuk itu praksi yang saya lihat di penyimpanan itu saya lihat itu, apalagi saya kelas 4 ini Pak Kepala, saya kagak kurang media saya di sana. Apalagi mau praktek segala macam itu jadinya kurang, apalagi proyektor yang akan saya pakai misalkan untuk menampilkan video atau PPT itu saya rebutan sama guru kelas 5 Pak. Jadi itu yang kadang menghambat saya untuk bagaimana supaya anak-anak ini lebih senang lah itu. Biasanya anak-anak ini lebih senang itu kalau dia ada media Pak Lukman, Pak Kepala Oke. salah gitu. Ya. Terima kasih Oke. atas penjelasannya. Jadi kita bisa simpulkan ini Pak Askar, salah satu akar masalahnya kan tadi kurangnya media pembelajaran yang terbatas lah, sehingga apa namanya proses pembelajaran Pak Askar akan di kelas itu membuat mungkin siswa itu kurang apa namanya kurang berminat, kurang Satu termotivasi, lagi kurang Pak. lah seperti itu ya, itu intinya ya. Ya Oke, satu lagi Pak. ya. Ya, satu lagi lupa saya, buku paket kita kurang banyak yang rusak itu. Jadinya satu anak itu berdua anak kadang satu buku, kayaknya kurang efektif sekali itu Pak Kepala. Hmm. Ya, itulah kendala saya ya. Oke, oke. Eh, Jika boleh saya bertanya ini, Ya, silahkan bertanya Pak. apa yang menurut Pak Askar menjadi dampak paling signifikan dari keterbatasan media atau sumber belajar ini terhadap proses pembelajaran yang Pak Askar lakukan itu? Nah, ya, dampak yang paling saya rasakan itu ya anak-anak ini kurang terlalu bersemangat lah jadinya Pak Lukman. Jadi Oke, mereka kurang kayak semangat ya. bosan. Ya, Ya, bosan dari bosan. pelajaran yang begitu tanya jawab, ceramah, Mungkin tanya ya. jawab, ceramah, tanya jawab itu aja metode kita. Diselesaikan tugas. Paling saya selingi dengan memberikan LKPD lah itu paling selingannya Pak Pale. Jadi yang saya lihat itu ada titik kejenuhan dari anak-anak ini untuk belajar. Itu dampaknya sih. Karena mereka kayak
Nah, itu aja metodenya lah gitu. Tanya jawab, sepertinya kelompok begitu. Nah, itulah yang saya khawatirkan anak ini jangan-jangan nanti semangat belajar mereka kendor gitu. Seperti itu, Pak Kepala. Oke, oke, oke. Saya menangkap poinnya tadi Pak Askar ya. Jadi tidak hanya apa namanya soal minat siswa, mungkin siswa juga bosan ya, bosan ya. Ada apa namanya pengaruh dari dampak kekurangan apa nih media itu tadi. Oke, gini Pak Askar. Sekarang mari kita pikirkan bersamalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Apa saja yang bisa Pak Askar lakukan lah untuk meningkatkan pembelajaran meskipun dengan keterbatasan media pembelajaran itu. Baik. Begini Pak Kepala, kalau untuk mensiasatinya sekarang ini, ya itu tadi, pertama saya rebut-rebutan proyektor dulu sama wali kelas 5 ya, saya ganti-gantian lah dulu, walaupun ya misalnya dalam seminggu itu 1 kali saya pakai proyektor itu. Kemudian yang kedua ini juga Pak Kepala, saya mungkin kayak ini, ada iuran lah dari anak ini, kita beli media ini misalnya, kertas ini, nanti kita buat begini lah gitu. Nah tapi itu kendalanya juga kalau seperti itu, kayaknya kalau terlalu sering nggak enak juga kita Pak Kepala. Ya, kalau apa namanya, kalau seperti itu kayak ada iuran gitu. Oh kita beli ini besok untuk praktek ini, kayaknya kalau terlalu sering juga ndak enak kita, ndak enak gitu sama anak-anak ini. Udah belanja mereka sedikit kan lagi kita potong untuk membuat media seperti itu. Kemudian untuk saat ini mungkin itu Pak Kepala, sebenarnya memanfaatkan media-media yang ada lah, kayak saya lihat ada poster berserakan itu saya bawa ke kelas itu, kalau ya seperti itulah, apa adanya dulu Pak Kepala. Oke, tadi Pak Askar bilang untuk memanfaatkan apa adanya lah yang ada di sekitar, itu bagus. Mungkin Pak Askar bisa memulai dengan membuat media yang sederhana lah dahulu ya, walaupun tidak ada yang diharapkan yang sederhana lah, dan kemudian secara bertahap lah meningkatkan kualitasnya seperti itu. Selain itu juga Pak Askar bisa juga bekerjasama dengan guru lain lah untuk mencari apa namanya referensi yang bisa membantu apa namanya membuat media-media yang memang apa istilahnya media yang pembelajaran yang bisa disiapkan oleh Pak Askar atau siswa sendiri, mungkin ada di lingkungan sekitar lah. Nah, masih harus apa nama istilahnya menunggu harus pakai media yang tersedia di sekolah gitu, seperti itu. Jadi mungkin adalah sederhana lah yang memang bisa membuat anak itu lebih apa namanya lebih bergairah seperti itu. Baik, itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Kepala. Oke. Bisa juga nanti Pak Askar apa namanya memanfaatkan ya teknologi lah ya. Teknologi kalau ada di sana mungkin komputer atau apalah. Yang makanya kayak proyektor tadi itu ya gimana caranya dengan guru itu saling mengatur lah. Kalau hari ini jadwal ini saya yang gunakan seperti itu. Yang nanti lah sekolah nanti akan menyiapkan lah anggaran untuk menyediakan apa namanya proyektor yang bisa menunjang lah pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, jadi ya seperti itu Pak Kepala, mungkin rencana saya tadi seperti yang Pak Kepala bilang ya, saya Pak adanya dulu ya, kita cari referensi atau apa nanti untuk bisa memfasilitasi anak ini dulu, walaupun ya belum begitu maksimal lah gitu, tapi intinya mereka bisa mengerti dan paham lah dengan media yang walaupun seadanya begitu Pak Kepala. Oke, baiklah. Jadi ini terus rencana aksinya untuk memastikan rencana Pak Askar untuk melakukan apa namanya tadi keinginannya untuk dilakukan dalam minggu ini atau kapan lah? Secepatnya minggu ini Pak, akan saya coba nanti menggunakan media yang seadanya lah. Nanti kita berkreasi atau berinovasi lah, tergantung dari pelajaran itu seperti apa nanti kita coba, nanti saya pikirkan ya memakai media apalah nanti di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan gitu Pak. Oke.
sangat bagus Pak Askar. Saya yakin dengan usaha yang Pak Askar lakukan, mungkin kualitas pembelajaran akan semakin meningkat lah. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan atau ingin merevisi lebih lanjut, Pak Askar. Terima kasih Pak Kepala, terima kasih. Oke, itu aja Pak Askar Terima untuk isi coaching kita. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan refleksinya Pak Lukman. Baik. Jadi refleksi kita hari ini yang pertama yang saya bisa sampaikan bahwa percakapan kita saat ini berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan antara Uci dan coaching sangat kooperatif, terbuka untuk membagi pengalaman dan pemikirnya. Saya juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh Uci. Saya mendengar dengan seksama apa permasalahan yang dihadapi. Nah, itu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sebagai coaching lah gitu ya. Di sini yang paling perlu saya tingkatkan itu komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot lah gitu, yang perlu saya tingkatkan sehingga nanti pertanyaan itu tidak mampu membuat coach itu lebih berpikir kritis seperti itu. Iya. Yang pertama, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present. Nah, seperti tadi Pak Askar bilang, jadi yang pertama gitu kita butuh ketenangan, fokus, gitu kan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik, kita hilangkan permasalahan di luar gitu. Jadi yang perlu kita tenangan jiwa dulu ini. Nah, itu refleksinya. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentulah yang kita perlu tingkatkan ini masalah kemampuan komunikasi kita, menurut saya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot, sehingga nanti akan mendorong Uci untuk lebih berpikir lebih kritis lagi. Seperti itu. Jadi umpan baliknya dari saya sih, ya yang saya rasakan saat ini melakukan coaching dengan tentunya bahagia dan gembira karena dapat membantu Uci untuk mengembangkan potensi menjadi lebih baik. Samping itu juga saya merasa termotivasi untuk terus belajar agar menjadi guru yang lebih baik. Mungkin itu aja Pak Askar, refleksi dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Kita tunggu. Ini ya, kelompok 2 juga udah selesai kayaknya ini Pak